Nah, kita masuk dari tipe dari atau model dari inovasi. Yang pertama adalah linear model. Pengakuan bahwa inovasi terjadi melalui interaksi basis sains yang didominasi oleh universitas dan industri. Pengembangan teknologi didominasi oleh industri dan kebutuhan pasar merupakan langkah maju yang signifikan. Penjelasan tentang interaksi kegiatan ini menjadi dasar model inovasi saat ini. Linear model, proses inovasi secara tradisional dipandang sebagai urutan tahapan atau kegiatan yang dapat dipisahkan. Ada dua variasi dasar dari model ini untuk inovasi produk. Model linear pertama adalah model berbasis teknologi, sering disebut sebagai teknologi push, di mana diasumsikan bahwa para ilmuwan membuat penemuan yang tidak terduga. Para teknolog menerapkan atau mengembangkan ide-ide produk dan para insinyur dan perancang mengubahnya menjadi prototipe untuk pengujian. Terserah manufaktur untuk merancang cara-cara menghasilkan produk secara efisien yang akhirnya pemasaran dan penjualan akan mempromosikan produk kepada konsumen potensial. Dalam model ini, pasar adalah penerima pasif untuk hasil riset dan development. Teknologi ini mendorong penghasilan dari produk tersebut. Bisa dilihat dari sini adalah teknologi dan riset dan development merupakan awal dari inovasi tersebut, yang kemudian diteruskan kepada manufacturing, kemudian diteruskan kepada marketing. Ya, akhirnya masuk kepada diterima oleh user. Ini dari linear model pertama. Linear model yang kedua adalah model inovasi market pull. Model yang digerakkan oleh kebutuhan pelanggan yang menekankan peran pemasaran sebagai penggagas ide-ide baru yang dihasilkan dari interaksi yang erat dengan pelanggan. Ini pada gilirannya disampaikan kepada Research and Development atau R&D untuk desain dan teknik, dan kemudian ke manufacturing untuk produksi. Dalam industri barang konsumen yang bergerak cepat, peran pasar dan pelanggan tetap kuat dan sangat berpengaruh. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa marketing adalah ujung tombak pertamanya. Kemudian baru dilanjutkan pada research and development, dan selanjutnya masuk kepada manufacturing, dan akhirnya kembali kepada user. Nah, model berikutnya adalah simultaneous coupling model. Model linear ini hanya dapat menawarkan penjelasan tentang di mana stimulus awal untuk inovasi lahir, yaitu di mana pemicu untuk ide atau kebutuhan dimulai. Apakah inovasi dirangsang oleh teknologi, kebutuhan pelanggan, manufaktur, atau sejumlah faktor lain, termasuk persaingan tidak tepat sasaran. Model ini di atas berkonsentrasi pada apa yang mendorong upaya hilir daripada bagaimana inovasi terjadi. Model coupling simultan atau stimulus coupling model menunjukkan bahwa inovasi adalah hasil penggabungan simultan dari pengetahuan dalam ketiga fungsi yang akan menumbuhkan inovasi. Bisa dilihat dari gambar tersebut adalah tiga fungsi tersebut bergabung menumbuhkan suatu inovasi, yaitu fungsi manufacturing, marketing, dan research and development. Di sini tidak terlihat awal dari inovasi itu terjadi. Yang berikutnya adalah model interaktif. Mengembangkan ide ini lebih jauh, bisa dilihat dari gambar berikut ini, dan menghubungkan bersama model teknologi push
dan market pull. Jadi model ini adalah merupakan penggabungan antara teknologi push dan market pull. Ini menekankan bahwa inovasi terjadi sebagai hasil dari interaksi pasar, basis sains, dan kemampuan organisasi. Seperti model coupling, tidak ada titik awal yang eksplisit. Penggunaan arus informasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana inovasi terjadi dan bahwa mereka dapat muncul dari beberapa titik. Meskipun masih terlalu disederhanakan, ini adalah representatif yang lebih komprehensif dari proses inovasi. Ini dapat dianggap sebagai urutan logis meskipun tidak selalu kontinu. Sebuah proses yang dapat dibagi menjadi serangkaian tahapan yang berbeda secara fungsi tetapi saling berinteraksi dan saling tergantung. Keseluruhan proses inovasi dapat dianggap sebagai satu jalur komunikasi yang kompleks di mana pengetahuan ditransfer. Jalur ini termasuk hubungan internal dan eksternal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.